Terima kasih Pak Dr. Fazlur Rahman atas presentasinya 25 menit. Tadi sudah saya siapkan kertas buat nulis gitu. Ternyata orang yang kesana kesini kan bisa saya kasih reminder ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sedikit saya menyimpulkan tadi ya. Ada satu buku tadi punyanya Thomas L. Friedman. Jadi Thomas L. Friedman itu menjelaskan dunia itu dengan 3 kata: hot, flat, and crowded. Hot itu adalah berita itu selalu aktual. Jadi berita sekarang begitu 5 menit kemudian bisa berubah. Ya, berita kemarin itu akan disahkan, sekarang sudah dibatalkan, gitu ya. Kemudian flat. Dunia itu sekarang hanya ada di sebuah benda yang flat. Ini kan flat ya. Semua bisa kita akses, membayar listrik, bayar air, bayar SPP, semua itu ada di genggaman sebuah benda yang flat. Kemudian yang terakhir crowded. Crowded itu seperti begini. Misalkan kita itu niat mau membalas WA-nya teman ya. Kemudian kita buka HP. Ternyata WA yang paling atas itu adalah grup waktu kita SD dulu, grup waktu kita SMP. Kita buka. Di situ ada yang share link tulisan, kita klik, kita baca. Kemudian di dalam link itu ada video, kita klik. Terus begitu sampai tidak terasa 1 jam. Kemudian kita capek, kita taruh HP itu, kemudian kita aktivitas. Baru kita ingat, saya kan tadi mau WA teman saya. Lupa, itu namanya lost in crowded. Jadi kita tersesat dalam kecrowdedan data. Jadi kalau misalkan WhatsApp, email itu ditampakkan di depan kita itu ada WA ke sana, kemari, ada email, itu betapa crowdednya dunia ini. Berhubung itu tidak tampak, maka itu tidak terlihat seperti crowded. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami buka termin pertanyaan. Saya tidak tahu diberi itu jam berapa. Dua penanya, mungkin dari mahasiswa 1 dan mahasiswi 1. Silakan. Waduh, banyak sekali. Nah, yang laki-laki tadi yang paling pertama, yang belakang. Bu Direktur bilang belakang ya belakang. Yang kedua, anak perempuan yang Mas Satu. Mohon berdiri, bisa berdiri mengenalkan diri kemudian menyampaikan pertanyaannya. Bapak ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifullah Pak. Saya dari IKN, tapi daerah pembatas saja, yaitu Kota Bontang. Yang saya hormati ya, Bapak Rektor, yang saya hormati Bapak seluruh ya, dosen dan yang hadir di ruangan kita ini, serta mahasiswa semua yang berbahagia. Ya, sebenarnya saya tidak bertanya ya, ini hanya menanggapi saja apa yang disampaikan oleh 2 narasumber yang saya anggap sangat luar biasa sekali ya, apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Dokter tadi ya, mengenai tantangannya di perguruan tinggi. Saya kira apa yang dibuat oleh terobosan-terobosan yang di perguruan tinggi khususnya Muhammadiyah ini sangat luar biasa sekali ya. Apalagi dengan sistem yang pembelajaran dengan online sekarang ya, contohnya kami sendiri yang bekerja ya. Saya sendiri berada di dinas pendidikan. Alhamdulillah kita bisa mengikuti pendidikan ini dengan jarak jauh. Dan kita juga melihat ya, apa yang dibuat oleh Universitas Muhammadiyah ini ya, kalau dari segi pembiayaan saya kira sudah sangat rendah sekali ya. Kalau dibandingkan dengan yang berada di daerah saya ya, itu ada beberapa itu paling rendah itu antara 6 sampai 8 juta. Jadi ini yang saya anggap ya,
sudah lama sekali ya kan dalam hal segi penelitian. Kendalanya kadang di sana ya penelitian. Kadang dalam menuangkan penelitian itu terkadang kita bisa saja sebenarnya sudah kita perbuat, sudah kita lakukan, tapi di dalam di dalam menuangkan di dalam satu tulisan, di dalam satu laporan itu terkadang kendala di sana. Tapi alhamdulillah saya memiliki dosen-dosen ya, Bu Prof khususnya yang ini juga saya apresiasi luar biasa. Kadang dihubungi siang tidak bisa, malam dihubungi beliau selalu ini ya, yang sangat membuat kita terlayani dengan baik sekali ya. Ini saya kira membuat daya tarik sendiri dan yang ciri khusus ya dari Universitas Muhammadiyah ini ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh tadi ya, kami ini keterbatasan waktu ya, yang disampaikan oleh narasumber yang kedua tadi saya menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh beliau ya. Saya kira kita sebagai khususnya yang hadir di sini ya, semua adalah bukan calon lagi ya, sudah berkiprah di pendidikan sebagai guru agama ya. Tentunya saya menginginkan ya, sebagai guru agama bukan hanya tahu membaca doa dan baca Al-Quran saja, tetapi bagaimana penguasaan digitalnya ini ya kan? Ini kita kadang kelemahannya itu di digital. Maaf karena fungsi saya itu sebagai lebih kepada pengawasan, jadi saya tahu persis ya, tahu banyak hal begitu. Ini kadang kita melemahkan digital. Ada beberapa program digital kita ya. Ini sebenarnya kita juga tidak boleh. Walaupun kita melihat, ya, kita juga tidak tutup mata. Negatifnya itu banyak, tapi kita tidak. Bagaimana mempengaruhi yang negatif itu menjadi positif? Karena namanya satu internet itu yang dimasukkan sampah pasti keluarnya sampah. Tapi bagaimana kita mengolahnya? Ya, sampah itu menjadi hal-hal yang bermanfaat. Ya. Jadi mungkin itulah apa yang disampaikan tadi ya. Apalagi sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang istilahnya sangat membantu sekali di dalam pendidikan ya, terutama ini ya, dalam hal kita lebih pendidikan itu lebih menarik dan lebih menyenangkan. Karena kalau pendidikan itu lebih menarik, itu benar menyenangkan. Apa yang dilakukan oleh khususnya ya Universitas Muhammadiyah Parepare dan Surabaya ini, walaupun jauh itu orang bisa tertarik. Mungkin itu Pak. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful ya dari IKN. Dari kelas Bontang. Oh iya. Pak Saiful ini info dari direktur bahwa mayoritas mahasiswanya ASN ya, sebagai ASN ya. Kemudian penanya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fatimah Zahra, saya dari kelas A. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Moderator. Adapun pertanyaan kami tujukan kepada pemateri yang kedua. Baik, seperti tadi yang dijelaskan bahwa alur literasi digital global dan gelombang informasi sekarang ini kan sangat berkembang pesat. Adapun yang dihasilkan adalah peluangnya begitu besar sehingga terjadi tantangan yang sangat signifikan. Nah, salah satu tantangannya adalah dengan adanya overload informasi. Overload informasi ini menyebabkan informasi itu sangat banyak sehingga kita susah atau sulit untuk menelaah yang mana yang benar dan tidak. Kemudian hal ini menyebabkan adanya misinformasi dan disinformasi yang menyebabkan pembaca menjadi terugikan karena informasi yang tidak benar. Yang menjadi pertanyaan kami Bapak, bagaimana cara yang efektif untuk mengatasi dampak dari overload informasi terhadap literasi digital? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Fatimah Zahra pertanyaannya. Tadi Pak Saiful itu menanggapi, tapi sebenarnya ada pertanyaan di akhir sepertinya ya. Bagaimana apa dari kedua mahasiswa ini? Mohon maaf kita batasi 2 penanya saja. Yang lainnya tadi yang sudah angkat tangan belum bisa bertanya
influencer. Semakin gencar para pendemo menyampaikan sesuatu, semakin mengaburkan tentang kebenaran, dan sesungguhnya ini banyak dimainkan oleh para politisi, dan itulah yang selama ini kita ada tergelabui oleh pemerintahan yang ada di media sosial. Jadi siapa yang banyak menyuarakan, itulah yang menjadi kebenaran. Itu intinya adalah siapa yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi, maka itulah yang menguasai kebenaran. Jadi ini juga menjadi bagian dari para pejuang yang ingin mengeksploitasi melalui dengan para pendemo atau user. Lalu yang saya tanggapi, bagaimana kalau di kampus itu serba pas-pasan, tidak punya digital yang bisa diandalkan, tapi ingin tetap eksis dan ingin berdaya saing. Pengalaman di program Bahasa Sarjana Unpar itu adalah pelayanan prima. Pelayanan prima. Kalau ada istilah memanusiakan manusia, saya kira itu telah dilakukan tanpa mengira waktu. Doktrinnya Ibu Direktur sampai ke bawah itu, jangan karena waktu kerja kita bekerja melayani, tapi kapanpun kita punya waktu untuk memberikan pelayanan, itu adalah bagian dari amal soleh. Dan rupanya kadang kelengkapan infrastruktur, kehebatan di dalam publikasi, dalam arti di media sosial, pokoknya nilai yang selalu viral misalnya, kadang-kala itu terlewatkan dengan cerita tentang pelayanan prima. Misalnya, saya tidak bisa membayangkan kenapa di Pasca Unpar lebih banyak mahasiswanya PAI satu angkatan dibanding dengan IAIN pada Padang. Dari segi gedung fisikal itu jauh lebih megah ya, IAIN sebagai negeri, dengan dosennya, dengan sarana yang lain itu jauh lebih sempurna. Tapi kenapa memilih Pasca Unpar? Salah satu jawaban yang saya lihat adalah pelayanan prima. Kalau IAIN nanti mulai jam 7.30 sampai pukul 4 pelayanan. Selesai itu tidak buka WA lagi dari mahasiswa. Kalau di Unpar nanti jam tidur jam 12 malam baru ditutup WA-nya. Bangun salat subuh ada lagi mahasiswa yang bertanya. Jadi cerita itulah dari mahasiswa ke mahasiswa yang lain yang sangat mempengaruhi bahwa ternyata pelayanan prima itulah yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing. Karena tadi pemandu Anda puas, kami lemas. Dan terakhir adalah karena ada dosen curhat. Kenapa sekarang mahasiswa bernama satu itu kurang hormat kepada gurunya? Beda kami ini, kebetulan dosen itu yang senior. Beda kami ketika dulu jadi mahasiswa S1, menatap saja wajahnya dosen itu sudah sangat segan. Kalau sekarang mahasiswa itu bukan menatap saja, tapi kayak kita mau ditabrak. Itu sekarang mahasiswa. Saya hanya bercanda menyampaikan bahwa dulu satu-satunya sumber belajar itu adalah guru. Kalau guru tidak ada, semuanya tidak ada yang bukan. Karena yang punya buku juga adalah guru, dosen. Nah, sekarang guru tidak hadir atau dosen tidak hadir, mahasiswa juga bisa belajar. Justru mahasiswa lebih pintar membrowsing, menggunakan aplikasi daripada dosennya sendiri. Ini tantangan bagi
sulit seperti itu. Nanti saya cium tangannya kalau di luar kelas, karena nanti mahasiswa yang lain kita akan memframing sesuatu. Jadi ini adalah dinamika dalam kehidupan yang serba membuat kita sesuatu yang baru dan tentu membutuhkan kearifan di dalam menyikapi berbagai hal yang baru. Hal yang terakhir, permohonan maaf, saya mungkin tidak bisa membersamai jadi lama di sini, dan teman-teman mahasiswa selamat melanjutkan perjalanan sampai hari Ahad. Dan saya juga kembali karena sesuatu hal. Tadinya saya agak relax karena pesawatnya sekitar jam 4, ternyata dimajukan setengah 1. Mungkin banyak beban di bandara, Ustaz. Dan permohonan maaf dengan hal yang kurang berkenan dan luar biasa. Baru pertama kali ini saya datang di UM Surabaya, sangat berkesan meskipun berkali-kali dilewati. Tapi baru kali ini kami diberikan kesempatan dan ruang untuk singgah dan bersilaturahmi. Kami membutuhkan UM Surabaya untuk maju agar kami bisa berdaya saing, khususnya di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih respon dan jawabannya Bapak Abdul Halik. Selanjutnya kepada narasumber yang kedua, kami minta untuk memberikan respon dan jawaban. Sebenarnya sudah dijawab semua sama Pak Dr. Halik. Ya, saya hanya nambahkan saja, global saja karena waktunya yang terbatas, Bapak Ibu. Sekali lagi saya menyampaikan berdasarkan kepakaran saja, tidak kemana-mana. Ya. Mungkin saya mengutip ada dalam Al-Quran itu, Quran Surah Ibrahim ayat yang ke-24 sampai 26 terkait dengan apa yang digundah-gulanakan terkait dengan digitalisasi, arus informasi yang luar biasa. Itu sebenarnya Allah memberikan tuntunan kepada kita. Begitu juga disampaikan dalam hadis Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, itu juga menyampaikan. Di situ Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan. Bukankah Allah memberikan perumpamaan kepada kita semua? Kalimatan, perkataan thayyibah yang baik. Jadi diumpamakan orang itu kalau tutur katanya, literasinya itu baik, maka diumpamakan, kata Allah Subhanahu wa taala, kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang juga baik. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya itu kokoh menjulang sampai di bawah, dan batang pohonnya itu pun terkait dengan ranting-rantingnya pun rindang sampai di langit. Nah, ini ada beberapa penafsiran, di antaranya kalau di Sahih Bukhari disebutkan ini pohonnya adalah pohon kurma. Jadi, kurma itu mulai dari ujungnya sampai pada akarnya itu semuanya bermanfaat, buahnya pun juga bermanfaat. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Termasuk makan buahnya pun juga diizinkan untuk kita makan dan kita konsumsi, ya. Bi'izni rabbiha, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribul amtsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Lalu pada ayat berikutnya, wa mathalul kalimatin thayyibah khabithatin kasajaratin. Jadi ijtussa disebutkan min fawqil ardi ma la yuqara. Jadi kebalikannya, berarti kalau kita mau jadi orang yang tadi mau melakukan daur ulang gitu ya, tentang informasi, literasi, digitalisasi tadi itu, dan harusnya yang luar biasa, juga ada overload tadi itu. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat tersebut, hendak jadilah orang yang tidak
sejenisnya ya, yang juga lagi ramai ini. Saya nggak apa-apa ya bikin presiden yang Bapak Ibu pilih mungkin ya. Saya kebetulan tidak pilih. Itu kok bisa beliau itu sampai begitu luar biasa dan inflasi ekonomi kita yang luar biasa saat ini itu ya karena kita juga. Kenapa kok? Karena kita banyak kita ini orang soleh, orang yang baik-baik. Ketika melihat sesuatu yang tidak baik itu diam saja. Mau seberapa banyak polisinya, dan saya tahu persis ketika masih di Mas Hamba itu polisi itu tidak ada harganya, berani. Takutnya cuma sama tentara. Ya. Jadi ini kita diingatkan, ya, jangan hanya jadi orang yang soleh untuk dirinya sendiri saja, tapi tidak muslih bermanfaat untuk orang yang lain. Maka penting bagi kita menjadi pohon yang baik tadi itu, baik itu secara batangnya diri kita sendiri, akar kita kuatkan. Nah, banyak cara Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi pohon yang sehat itu ya sudah kita yakini, kita sadari bahwa diri kita itu pilot atas diri kita sendiri. Jangan mau disetir oleh Dark syndrome itu tadi itu Bapak Ibu. Salah satu sebabnya itu karena terlalu tinggi ekspektasinya, yang dilihat terlalu tinggi-tinggi, jarang lihat ke bawah, yang dilihat atas terus. Ya, atasnya itu bukan atas yang dalam hal petik yang positif. Ya. Nah, maka di sini juga diingatkan bagi kita bahwa kita ini jangan hanyut dalam gelombang informasi. Nah, Al-Quran juga mengingatkan kita banyak hal, mulai dari surat yang gampang dan sering kita ingat hafal, misalkan wailul likulli humazatin lumazah. Lumazah itu kan mengolok, menghina orang. Nah, menghina itu kan ada bentuknya dua, humazah dan lumazah. Menurut ulama tafsir, humazah dan lumazah itu orangnya ada, lumazah itu orangnya nggak ada. Termasuk kita olok-olok jadi netizen yang kurang baik misalnya. Itu juga kan katanya sekarang maha benar netizen dengan segala firman dan nah, kita diingatkan jangan jadi orang yang humazah dan lumazah. Itu kan yang langsung dan tidak langsung kan begitu. Yang ada orangnya atau tidak ada orangnya. Berarti kalau tidak ada orangnya ya berarti bisa melalui media sosial. Nah, maka hati-hati yang kita tulis jari kita pun itu juga besok akan dimintai bertanggung jawab. Bukan hanya lisan kita saja. Nah, ini kita diajarkan. Jadi untuk hal-hal lainnya Bapak Ibu karena waktu yang singkat, ya, jurusnya ya kalau ada orang berbuat tidak baik di dunia digital tadi itu, ya kita lawan dengan dunia digital juga, kita buat sesuatu yang bermanfaat dalam bentuk digital. Baik itu misalkan untuk jamiah WhatsApp, dan daripada WA-nya itu isinya grup rasan-rasan hibah. Saya sering bilang apa yang FGD, fokus hibah discussion. Jadi bukan lagi membahas penelitian, tapi diarahkan bagaimana hibah. Daripada begitu kan kita buat WA group, jamiah WhatsApp dan lain sebagainya itu yang menjadi jamiah. Saya punya kajian kecil dengan teman beberapa di ranting-ranting Muhammadiyah itu, hanya beberapa orang saja yang mau belajar tentang Muhammadiyah lebih baik dan lain sebagainya. Kita tularkan energi positif melalui itu. Kalau kita tidak bisa bertemu langsung dan lain sebagainya, jadi kita imbangi hal-hal yang demikian itu dengan hal-hal yang positif dengan sarana yang ada. Terima kasih, saya kira itu saja. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
semester 3 ya. Usul awal semester 3, kemudian setelah ini semester 4 menyusun tesis, dan nanti apa yang didapat di sini itu juga bisa menjadi bahan untuk bahan kajian bagi teman-teman kita untuk menulis tesis. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare sudah berkenan berkunjung kemari. Insya Allah tadi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Bu Direktur bagaimana trik dan tipsnya ingin membawa mahasiswa pasca sarjana. Kita pernah membawa sekali, yang pertama dan yang terakhir begitu, ke Malaysia dan Thailand dulu pernah. Malaysia dan Thailand itu tahun sekitar 2018-2019. Tapi setelah itu tidak pernah lagi, karena memang lagi-lagi kendalanya ada di biaya. Dan semua mahasiswa kita itu bisa mengikuti itu, nanti beberapa strategi yang bisa kita terapkan akan kita terapkan. Dan yang terakhir, saya sebagai moderator mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang saya sampaikan ini ada salah dan lupa atau khilafnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri seminar nasional ini sebelum nanti saya kembalikan kepada MC dengan bersama membaca kafaratul majelis.